Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukralillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat yang barangkali mengikuti pengajian ini melalui radio, mudah-mudahan ada manfaat kepada kita semua. Untuk menyingkat waktu, langsung kami masuk pada acara, pada judul, pada kajian yang telah ditetapkan, yaitu berhubungan dengan keindahan hukum Islam yang dimulai dengan adanya kajian pembahasan tentang maqasidus syar'iyyah. Sudah pernah dibayangkan tujuan daripada maqasidus syar'iyyah memang secara khusus tidak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis tentang maqasidus syar'iyyah, tetapi banyak ayat, banyak hadis yang secara dilalah tadammun. Dalah tadammun yaitu dipahami dalam kandungannya, itu tetap ada maqasidus syar'iyyah, dan semua yang diatur itu mengandung tujuan-tujuan syariat. Dan tujuan syariat ini sudah kita bahas berhubungan dengan menjaga agama atau prinsip agama, yang kedua menjaga akal, dan yang ketiga menjaga harta. Justru masalah harta ini sudah kita kaji sampai 6 kali. Kebetulan ada pertanyaan dan tidak juga mau dijawab pertanyaan baru yang berhubungan dengan bank bodong. Karena kami tidak menjawab, barangkali saya tidak menguasai apa yang terjadi pada bank itu. Jadi kalau dalam istilah ilmu hukum, yaitu hukum itu lahir daripada permasalahan, dari fakta di lapangan. Dari fakta lapanganlah yang menentukan. Kalau dalam itu, di dalam ilmu mantik itu ada idraknya, ada qadiyahnya, dan sehingga dengan narasi yang dikembangkannya itu melahirkan suatu kesimpulan. Jamaah berbahagia, pada malam hari ini langsung kita masuk pada prinsip yang keempat atau tujuan syariat yang keempat, yaitu hifdzun nasab, memelihara keturunan, nasab keturunan. Maka jamaah yang berbahagia perlu kita pahami kenapa syariat Islam sangat memelihara hubungan dengan keturunan. Jadi maksudkan dengan keturunan ini adalah kerabat kita, saudara kita, atau dengan istilah lain anak-anak kita. Kalau di dalam istilah bahasa Aceh, bijeh kita. Bijeh, apalagi ini bahasa yang lainnya, bi dan sebagainya, itu berhubungan dengan keturunan manusia ini. Jadi, atau istilah dengan lain, bagaimana hubungan agama dengan keturunan-keturunan kita. Jamaah yang berbahagia, yang pertama-tama kita harus pahami bahwa hifdzun nasab pada artinya menjaga keturunan. Salah satu menjaga keturunan adalah keluarga yang pernah melakukan perkawinan. Tanpa perkawinan yang sah, maka tidak ada nasab. Jadi kita tidak boleh memberi nasab kepada anak angkat. Anak angkat itu diatur hukumnya, dan jelas anak angkat itu bukan anak. Baik dalam hukum positif juga hukum agama. Jadi apa juga memang dia mendapat hak anak angkat, tapi mendapat hak bukan karena
hubungan darah. Karena tidak ada hubungan darah, tetapi hubungan tanggung jawab yang mengadopsi anak itu sendiri. Dan kita sudah jelas bagaimana hukum adopsi itu sendiri. Jamaah yang berbahagia, prinsip-prinsip ini meskipun kurang dipahami, kurang dihayati pada zaman ini, karena mungkin kurang masalahnya, kurang memahami akibatnya. Akan tetapi pada hakikatnya agama kita harus menjaga keturunan, karena dari keturunanlah pondasi awal manusia berhasil hidup di dunia. Coba bayangkan kalau kita keturunan ada tapi tidak jelas dan sebagainya, maka akhirnya siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana kelanjutan generasi ke depan dan sebagainya. Lebih-lebih dalam hubungan dengan waris, mawaris dan lain-lain. Jamaah yang berbahagia, maka harus dipahami Islam mementingkan maqasid syariah dalam bidang menjaga keturunan, menjaga nasab adalah dalam rangka memberi kelanjutan, bahwa generasi Islam adalah berkelanjutan. Maka anak-anak yang dilahirkan adalah aset terbesar. Maka ada orang yang menyatakan keturunan itu adalah kurnia Allah yang maha besar. Karena kurnianya, kenapa kurnia Allah yang maha besar? Karena melalui keturunanlah sesuatu yang belum sampai pada masanya akan diperoleh pada masa keturunannya. Demikian pula pengabdiannya, bukan saja bermanfaat di dunia, tetapi keturunannya itu akan memberi andil kepadanya ketika setelah meninggal dunia, yang disebut dengan anak yang saleh dan lain-lain. Jadi dari jamaah yang berbahagia, alasan ini semakin orang memahami rupanya manusia tanpa ada generasi pelanjut ini akan hancur. Siapa yang bertanggung jawab? Maka karenanya ada yang berpendapat orang yang sudah meremehkan hubungan rumah tangga, meremehkan generasi-generasi selanjutnya, itu pertanda kehancuran sebuah negeri. Justru sekarang sudah ada di negara Eropa, negara Barat itu tidak lagi suka untuk kawin. Kenapa tidak suka untuk kawin? Itu apa kawin? Menyusahkan saja, memberatkan saja. Jadi bagaimana juga kalau ada anak, biarlah diserahkan pada tempat penitipan anak. Kalau besar dia berdiri sendiri. Dan sebab itu sudah mulai. Bahkan yang lebih gawat lagi, sekarang di negara-negara barat tidak ada masalah lagi suami istri. Bahkan tidak masalah anaknya. Saya mendengar di Medan dulu, adalah 20% penduduk Amerika, ya, mudah-mudahan ini berita orang, kita juga tidak senang mendengar, bahwa lebih banyak anak-anak berhubungan dengan ibunya, atau ayahnya berhubungan dengan anaknya, yang perempuan dan sebagainya. Ini sudah 20% sekitar 8 tahun yang lalu. Mungkin sekarang sudah meningkat. Dan bapak-bapak dan ibu-ibu yang mendengar tentu bisa mengkaji lebih lanjut. Demikian pula perempuan sudah melahir paradigma baru. Tidak suka kawin. Kenapa? Karena akan melahirkan keturunan. Sedangkan keturunannya melahirkan itu adalah suatu beban. Menyusui dan sebagainya, menjaganya, merawatnya, ini adalah tidak cocok lagi dengan zaman modern ini. Maka karenanya banyak anak-anak di negara-negara barat yang tidak terurus, maka hidup mereka lebih bebas. Akibat kebebasan ini sehingga menyebabkan anak-anak itu tidak ada pegangan. Justru mereka sudah mulai mempelajari agama mana sekarang yang lebih bertanggung jawab kepada anak-anak.
yang lebih bertanggung jawab dalam urusan rumah tangga. Maka diketahuilah adalah negara Islam. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, dan inilah rupanya kalau bapak-bapak membaca berita-berita dunia berhubungan dengan keluarga ini banyak sekali orang di luar Islam masuk Islam karena ini. Karena ditanya kenapa masuk Islam? Saya lihat dalam Islam itu diatur secara mendetil, bukan saja masalah besar, masalah kecil, masalah rumah tangga, masalah tanggung jawab anak, masalah tanggung jawab isteri, masalah beban kepada anak, apa yang harus diberikan dan bagaimana hubungan anak dengan orang tua diatur selengkapnya di dalam Islam. Sedangkan agama kami tidak seperti itu. Itu jawabannya demikian. Maka dapat disimpulkan bahwa prinsip Islam bahwa memelihara keturunan itu adalah sesuatu kenyataan, suatu kebutuhan. Maka karenanya di dalam ayat juga sudah disebutkan bahwa inilah yang disebut di dalam ayat pada surat Al-Furqan ayat 54, wa huwallazi khalaqa minal ma'i basyara faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Artinya Allah lah yang menciptakan manusia dari air. Kemudian manusia dari air itu maka lahirlah nasabah keturunan, sihra hubungan keluarga antar bisan, ya kan tengokkan bisan itu. Saudara bisan, saudara kerabat bisan, kerabat sendiri dan sebagainya. Ini diterangkan dalam Al-Qur'an. Wa kana rabbuka qadira. Allah itu adalah maha kuasa dalam segala hal. Jamaah yang berbahagia, karena pentingnya nasab dalam agama itu dilarang anak-anak yang tidak menentu siapa orang tuanya. Bahkan kalau ada seseorang orang tua mengambil anak dan anak orang dicantumkan atas nama dirinya, itu juga diharamkan kepadanya surga. Daripada Ibnu Bakrah, Rasulullah SAW menyatakan, manidda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lam annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haramun. Artinya barang siapa yang memanggil seseorang yang bukan atas nama orang tuanya atau memberi nama orang itu dengan orang tua lain yang bukan ayahnya, sedangkan dia tahu itu bukan ayahnya. Ini apa akibatnya? Fal jannatu alaihi haram. Maka surga adalah haram kepadanya. Dengan demikian apa pengertiannya? Pengertiannya masalah anak harus jelas. Dalam sebuah negara yang tertib, yang islami, maka ini perlu diperhatikan. Dengan demikian jamaah yang berbahagia, acara perkawinan yang sudah berkembang di Indonesia adalah salah satu di antaranya adalah pencatatan dan sebagainya, yang sehingga tidak ada terjadi sesuatu yang bertentangan dengan agama. Maka disebutlah apa disebut keturunan seseorang adalah kurnia yang terbesar yang perlu dijaga kemurniannya. Kemurnian dalam sebuah keturunan akan bermanfaat untuk dirinya. Karena seseorang yang tidak dilahirkan oleh orang tuanya sekarang berada pada orang tua lain, tidak demikian hormat kepada orang tuanya. Maka karenanya di dalam Islam bukan saja masalah menjaga keturunan ini, siapa anak dan sebagainya, juga kedua-duanya masing ada tanggung jawab. Tanggung jawab kepada keluarga, ke rumah tangga, kepada ibu dan ayahnya. Wala taqul lahuma ufin, jangan katakan jangan membangkang, jangan membantah orang tua sejak dari kecil. Nah, kita sudah tidak boleh membantah, harus berkata lembut dan sebagainya. Demikian pula harus menghormati birrul walidain, yaitu berhormati orang tua,
Barang siapa yang tidak menghormati orang tua berarti sudah melakukan dosa besar, tempatnya di neraka, sudah jelas. Ini nas-nas yang sudah jelas menyatakan betapa pentingnya fungsi masing-masing ini. Artinya dalam menjaga keturunannya tadi. Jamaah yang berbahagia, dalam hal inilah kita diangkat dalam sebuah judul baru, yaitu Hifdzun Nasab. Hifdzun Nasab, bahwa prinsip Islam itu bahwa keturunan menentukan. Jamaah yang berbahagia, sebagaimana yang telah dikatakan pada pokok tadi, bahwa nasab itu ada kalau ada perkawinan yang sah. Maka tidak ada keturunan yang tidak sah menjadi nasab kita. Maka disebut dengan nasab fasik, yaitu nikah tanpa wali. Maka orang sekarang kadang-kadang yang penting sudah nikah. Wali siapa tidak perlu tahu. Maka nikah tanpa wali tidak sah. Dengan demikian anaknya tidak sah. Ya, walaupun kita beri dengan nama kita. Yang kedua, nikah mut'ah. Nikah mut'ah yaitu nikah berjangka. Yang dalam Islam telah dilarang. Mungkin dalam agama, dalam ajaran Syiah ini adalah ini biasa, mut'ah ini yang dianggap legal, dan dalam Islam ini dilarang. Memang awal pernah terjadi nikah mut'ah, tetapi Rasulullah melarangnya. Kemudian nikah dengan istri yang sudah bersuami. Jadi kita melahirkan keturunan daripada siapa? Dari istri. Istri siapa? Istri yang istri orang. Itu tidak jadi keturunan. Demikian pula dengan mahram. Ini penting sebenarnya, undang-undang perkawinan ini sudah sangat jelas. Pencatatannya harus dicatat. Karena apa? Di mana kampungnya, di mana ayahnya, siapa ibunya. Karena ini terjadi bahkan dalam keluarga kami sendiri. Bukan keluarga dalam arti bapak ibu kami, dari famili kami terjadi, tapi bukan masalah, hanya tidak tahu saja. Orang mau kawin, maka diperiksalah. Ya boleh kawin, tapi saya harus pulang dulu ke kampung, memberitahukan. Di mana kampung kamu? Di sini. Kemudian siapa ayah kamu? Ini. Mama kamu? Ini. Itu mama saya, bapak saya. Ya, jadi ternyata sudah saudara sendiri. Akhirnya, hanjat dam kawin ni dayo. Ya, jadi langsung diputuskan tidak jadi kawin. Maka karenanya coba kita pikirkan dalam kondisi alam yang sudah maju seperti ini. Kalau ini tidak dijaga, mungkin masalahnya akan lebih parah lagi. Jamaah yang berbahagia, maka dalam kaitan dengan ini tentu saja kita mantapkan dulu bagaimana hubungan keturunan dan hubungan dengan nikah tadi. Tadi sudah dikatakan nasab lahir melalui nikah yang sah. Maka bagaimana hukum menikah? Walaupun di negara barat tidak mau menikah lagi, tidak mau melahirkan lagi dan sebagainya, dan hiduplah bebas masing-masing, yang sehingga tidak tahu lagi nama ayah, nama ibunya. Dan ini apa artinya? Menunggu kehancuran. Maka di negara-negara barat sekarang tidak ada lagi rasa cinta pada orang tua dan tidak menghormati, bahkan kurang menghormati negaranya sendiri. Jadi inilah yang membaling berbahaya. Mudah-mudahan bangsa kita harus menghindari akibat daripada ini. Jamaah berbahagia, karena penting masalah ini bagaimana hubungan nikah. Karena hubungan terikat dengan nikah. Maka nikah ini sangat penting dalam agama kita. Bahkan dalam hadis Rasulullah dinyatakan, man istata'a minkum alba'ah fatazawwad fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa alaihi bisum fa innahu lahu wijaun, muttafaqun alaih.
Artinya barang siapa yang sudah siap kawin, sudah mampu untuk kawin. Jadi al-ba'ah ini ada pengertian nafkah dan nanti diterjemah. Jadi besok uraiannya lebih lanjut akan kita uraikan. Kalau sudah siap untuk kawin, sudah mampu nafkah, fal yatazawwad, kawinlah. Karena dengan kawin itu lebih memejamkan mata. Jadi mata kita kalau sudah ada istri sendiri, tidak senang melihat, tidak hanya suka melihat istri orang. Wa ahsanu lil farji, dan lebih terpelihara kehormatan. Orang yang sudah berkeluarga, kehormatannya lebih terpelihara. Dan bagi siapa yang belum mampu untuk kawin karena tidak ada nafkah dan macam-macam alasan lain, falaihi bisum, maka puasalah. Maka para ulama menerjemahkan puasa ini dua. Puasa hakikat dan puasa menahan diri. Yang penting tahan dirilah. Jangan kita sudah kawin jadi mengganggu yang lain dan sebagainya. Maka disebutkanlah falaihi bisum. Fa innahu lahu wija, itulah benteng. Itulah yang memelihara kita dari masalah-masalah yang terjadi. Maka karenanya di dalam hadis Rasulullah diterangkan hukum kawin itu. Dalam hukum Islam itu diterangkan hukum kawin sampai ahkamul khamsah, 5 macam hukum kawin. Ada hukum kawin yang pertama sunat. Kenapa sunat? Karena mengikut sunnah. Sunnah kita disuruh kawin. Karena hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa kawin itu adalah sesuatu yang penting. Karena dari sana, ini di mana saya tulis ini nanti akan nampak kembali. Intinya bahwa kita dianjurkan kawin, karena kawin itu sunnah. Maka ini hadisnya adalah An-nikahu sunnati, nikah sunnahku. Waman raghiba an sunnati falaysa minni, orang yang tidak mau menikah itu bukan umatku. Jadi dengan demikian jamaah berbahagia, kesimpulannya bahwa menikah itu adalah ibadah, dan dengan menikah bahwa kita telah mengikuti sunnah Nabi. Tentu saja ketika membahas masalah nikah, apakah nikah boleh bebas kapan saja dan dia lakukan oleh siapa saja? Maka diterangkan dalam kitab-kitab. Saya membaca tadi, tidak saya bawa ya, ada kitab yang memang paling menarik. Sekarang banyak zaman modern yang lebih mengupas, lebih rinci, ya, sehingga kalau kita melihat bahwa Islam ke depan ini akan bangkit. Negara-negara sudah mulai peduli. Bahkan kalau kita membaca YouTube, hampir ada 1 gereja masuk Islam. Jadi kita tidak memberi gambaran bahwa agama lain tidak benar. Terserahlah bagi mereka masing-masing. Tapi fakta di lapangan seperti itu. Bahkan ada yang pastor-pastor ketika keluar diancam dan macam-macam. Anaknya diusir karena Islam. Ini sudah terjadi di mana-mana. Kenapa? Karena nilai Islam adalah salah merasuk. Maka dengan demikian apa artinya? Kalau umat Islam sekarang bekerja dengan baik, beramal dengan baik, memberi contoh yang baik, dan tidak perlu ribut-ribut. Karena ribut itu juga mengganggu. Ribut dengan orang di luar agama kita, ribut sesama kita, ribut dalam rumah tangga. Memang itu adalah tidak masanya lagi. Bahkan kalau syaitan dikatakan, kalau tidak ada orang yang bisa diganggu rumah tangga, berarti dia tidak sukses dalam tugas pokoknya. Demikianlah penjelasan dari sebuah kitab yang kami baca tentang peran syaitan dalam mengganggu kerukunan baik dari pribadi dan keluarga.
Jadi yang pertama wajib. Kapan wajib? Bagi orang yang sudah siap. Siap apa? Siap nafkah. Bisa memberahi istri. Yang kedua siap berhubungan. Berjima. Jadi berhubungan dengan istri. Artinya tidak impoten dan lain-lain lah, penyakit-penyakit. Nah, maka kalau itu wajib. Kenapa wajib? Sedangkan hukumnya itu karena perintah tadi. Jadi bahkan dalam ayat lain, fangkihul ayyama, kawinlah dengan orang bujang-bujang. Nah, ini banyak hadis. Nah, tadi sudah disampaikan beberapa. Jadi intinya jamaah yang berbahagia, wajib hukum kawin. Kalau tidak kawin, dosa. Kapan melahirkan dosa? Keput ya pu dosa gom hane pu buat salah. Karena yang melahirkan wajib itu kalau dia mampu dan siap nafkah, tetapi dia berkehendak berkeluarga. Fitrahnya ingin bergaul. Nafsunya kalau tidak kawin dia akan merusak. Karena bisa melakukan sesuatu dengan orang lain. Maka disebutlah hukumnya wajib. Sunat adalah seperti biasa. Sunat memang tidak terpaksa, tidak ada yang mendorong dia harus kawin. Maka hukumnya sunnah. Nah, sunat ini hukum asal lah. Bagi orang yang mampu, sunat hukumnya. Terutama adalah nampu nafkah tadi dan mampu bergaul dengan keluarganya. Dan yang ketiga haram. Nah, jadi beda fikir saya tanya mukawin yang sunnah Nabi mukawin laju. Tapi hukum yang haram. Pajan haram. Watir dan kawin susah gop. Ya, susah keluarga. Haid tapi biaya dan sebagainya. Tambah lom pribadi katanya yang sakit-sakitan. Kata yang mukawin, maka hukumnya haram. Oh, jamun ini apa bisa dibantu oleh keluarga. Ada yang keluarga yang tidak tergantung pada biaya, yang penting dia sudah ada suami misalnya. Atau fungsinya lagi orang suaminya lagi fungsi orang jaga pencuri mentang. Orang jaga pencuri. Kupun nak kahwin ngaji hana sapena ai ngana so jaga rumah. Ya, banyak. Jadi kalau yang menyusahkan itu haram. Haram hukumnya. Kenapa haram? Karena mengganggu orang lain. Tapi kalau sudah setuju, tidak apa-apa, saya tidak digauli pun tidak apa-apa, lagi fungsi mono sebagai daripada disewa tukang jaga, biaya ada pada sendiri. Maka hukumnya makruh. Sesuatu yang tidak faedah itu apa? Membantu. Jadi kalau tidak kawin kan juga bisa membantu. Jadi dengan demikian jamaah yang berbahagia, hukum itu bisa berubah. Maka inilah hukum yang tidak satu bentuk. Kenapa banyak bentuk? Karena banyak kemungkinan. Kemungkinan itu semua adalah tergantung kepada alasannya. Maka kalau tidak alasan, tidak ada halangan, bahkan bisa hukum mubah. Terserah kita lah mau kawin atau tidak kawin, itu tidak apa-apa. Dari segi mubah tidak diberi dosa karena tidak kawin, dan dari segi mubah juga tidak diberi dosa dengan sebab tidak kawin. Itu namanya mubah. Jadi tenang-tenang saja. Jadi dalam hidup ini orang ada tapi tidak dihitung, ya. Tidak dihitung. Tapi lebih bagus dalam bentuk yang penting tidak mengganggu. Hakikat Islam itu tidak mengganggu. Dengan demikian jamaah yang berbahagia, kita simpulkan hukum kawin itu sesuai dengan alasan. Al-hukmu yaduru ma'illah wujuda wa adama. Hukum ditentukan beredar menurut alasan. Ada alasan, ada hukum. Tidak ada alasan, tidak ada hukum. Apa makna alasan ini?
Apa dalilnya, apa motivasinya, apa keberatannya, apa kelebihannya. Itu namanya disebut illah itu dari segi wujud dan tidak. Kalau wujud alasan-alasan bahwa dia harus kawin, kawin. Kalau memang tidak ada alasan yang mendorong dia kawin, jangan kawin. Apalagi yang menyusahkan orang lain. Tapi secara hukum asal, kita tidak boleh juga membiarkan masalah ini masalah sepele, karena perkawinan penting, salah satu tujuan syariat menjaga keturunan. Bagaimana kita kalau tidak kawin tidak ada keturunan dan sebagainya. Maka Rasulullah melarang wayanha anil tabattul. Jadi agama melarang kita membujang. Tidak kawin-kawin itu dilarang. Maka hukum larangnya bisa dosa dan bisa makruh. Dua itu makruh. Bisa dosa, bisa makruh. Dosa yang dia membujang tapi mengganggu. Nah, ini haram. Tapi kalau membujang tidak mengganggu, ini bisa saja makruh dan sebagainya. Mungkin dapat dipahami. Apa dipahami dalam praktek di tengah-tengah masyarakat yang berhubungan dengan ini. Kemudian bagaimana ciri-ciri? Nah, ini karena dianjurkan. Bagaimana ciri karakter orang yang dikawini atau perempuan dan sebagainya. Kita ini sudah paham dari penjelasan guru-guru kita di masjid ini dan di tempat-tempat lain. Tungkahul maratu li arba'in. Kalau menikah itu harus dilihat perempuan 4 macam. Yang 1, 2, 3, 4, 5 macam. Ya. Pertama, 5 liha. Dia bukan menderita, maliha hartanya. Ini akan ada uraian sebab 5 liha ada harta. Makna ada harta ini bukan hanya kaya, tapi ada hartanya. Wali hasabiha dan keturunannya, wali jamaliha dan kecantikannya, wali diniha. Nah, jadi 4 ya. Wali diniha dan agamanya, fasfar bidzatiddin, maka engkau akan menang dengan yang memiliki agama. Memang 4 ciri-ciri kita, akan tetapi yang menentukan satu, yaitu dengan memiliki akhlak. Wanita yang memiliki pribadi. Ya, jadi zatiddin ini bukan kartu penduduk. Ya, agama ini kartu penduduk, coba lihat kan agama saya ini. Tarabat yadak. Jadi akan melahirkan keberkatan. Taribat yadak yang melahirkan keberkatan. Jadi dengan demikian kesimpulannya tentang ciri-ciri ini. Dari pembahasan ini ada 2 kita ambil. Kemarin sudah kita terangkan tentang peran harta. Salah satu tujuan harta adalah kita memelihara harta adalah diantaranya seperti ini. Jadi kalau kita ada harta, itu menjadi ciri-ciri orang yang dapat diterima. Yang kedua, keturunan. Itu yang sedang kita bahas. Kalau orang tidak menentu keturunan, kalau ditanya ayahmu di mana? Di Amerika. Sedangkan dia sudah ke sini, sudah lebih lama di sini. Tentu ini hal-hal yang rekayasa. Maka dalam kaitan dengan ini, nasab menentukan. Semua bimbingan agama kalau dipatuhi menguntungkan. Tetapi sebaliknya, semua ketentuan agama yang dianggap enteng, apalagi diremehkan dan dihina, maka orang itu akan turut terhina. Maka karenanya jamaah yang berbahaya, kapan saja waktunya dan sebagainya kita harus bersabar. Kalau ada tantangan-tantangan, maka kita jangan melawan. Itu apa tantangan? Orang kafir mencaci kita. Maka dalam agama jangan mencaci. Karena kalau mencaci dia, bisa dicaci juga. Karenanya kita tidak boleh bermusuhan dan sebagainya di dalam hubungan menjaga ketertiban masyarakat. Dan ini ada beberapa hal
yang nanti akan kita teruskan dan kita kaitkan. Kita kaitkan dengan pembahasan selanjutnya yang kita kembangkan. Karena sekarang ini banyak bentuk perkawinan. Dan di samping perkawinan, bagaimana mengenai anak angkat. Setelah itu bagaimana dengan warisan kepada anak-anak angkat dan sebagainya. Dan juga hukum perkawinan itu juga sangat tergantung kepada kondisi. Saya ini ada satu yang sangat menarik. Di Aceh ini hukum nasional ini kurang dipahami. Bukan tidak dipatuhi, kurang dipahami. Misalnya tentang talak, ya, talak itu. Talak 3. Itu tetap dianggap 3. Talak 3 yang sudah sepakat, kalau 3 kali sudah talak, itu jelas talak 3. Hukumnya 3. Tapi kalau talak 3 hanya satu lafaz, bahkan orang menceraikan istrinya waktu marah bukan 3, 1000. Saya ceraikan kamu 1000. Jadi sudah lama saya ingatkan ni kamu 1000. Ini kalau satu lafaz itu bagaimana hukum? Juga ada hukumnya. Dan hukum berbeda pendapat antara satu dengan lain. Tapi masa Sayyidina Abu Bakar, masa Umar, pada awal masa 8 tahun masa kerajaan Umar, tetap talak 3 satu lafaz jatuh 1. Ini sudah ini. Saya kemarin dalam muzakarah Majelis Ulama juga kita membahas. Maka menurut ilmu saya, apalagi saya bekerja di lembaga pemerintahan, tentu yang kita pahami apa yang kita pelajari, membaca berbagai kitab-kitab yang berhubungan dengan tugas, dan juga Mahkamah Agung seperti itu menganjurkan untuk mendalami. Maka ternyata orang Aceh, cenderung para ulama Aceh, jangan kita salahkan, sudah seperti demikian. Jadi artinya berpendapat bahwa talak 3 jatuh 3. Akhirnya apa? Kalau ada orang yang sekaligus talak 1000 atau macam-macam hanya sekali lafaz, maka orang itu tidak boleh berjumpa lagi dengan keluarganya, harus ke Cina buta. Waktu Cina buta timbul masalah lagi, sawa Cina butanya. Kita minta Cina yang buta, yang pun masalah lagi. Dan ini belum jelas. Belum konkret. Jadi tentu saja perlu pemahaman lanjutan, dan kita tidak pernah ingin menentang. Tetapi karena kami adalah mempelajari hukum Islam itu, dan juga kajian-kajian yang juga tidak pada satu tempat. Bahkan sekarang hukumnya sudah dibuat kitab-kitab yang menyatakan justru saya lebih lega juga. Walau waktu-waktu itu saya tidak melihat pendapat orang lain kecuali apa yang saya baca. Rupanya Profesor Dr. Muhyiddin Wali juga berpendapat jatuh 1. Jadi dengan demikian udah lega lah, saya tidak sendirian. Bahkan di PD ketika saya ulama, ketika ketua Mahkamah Syariah datang segombolan orang, hai tungku, drona kena buat dalam no, nyolon murid drona, pakai putu hukum lagi bertentangan dengan kitab, kapalo. Jadi saya menjawab, bawalah vonis yang telah diputuskan. Intinya besok kita beri penjelasan. Intinya bahwa memang talak 3 seperti 1, maka waktu itu masih ada Abu Tupiraya, Abu Ali Tupiraya, guru saya. Tanya saja kepada ini. Dan saya tidak salah, coba dibaca. Maka saya berkilah dari segi strategi, terkilah bahwa talak ini jatuh 1. Yang ketiga, kalau jatuh 1 yang ketiga berarti 3. Jadi lafaznya 1, jatuh 1. Yang ketiga ini tidak dilihat lagi. Yang ketiga berarti jatuh 3 juga. Jatuh 1. Selalu jatuh yang ketiga.
Berarti kalau jatuh satu yang ketiga sudah 3 kali. Kalau jatuh baru satu, berarti jatuhnya satu. Jadi mungkin ada kadang-kadang istilah bahasa yang tidak tepat, dan ini pun tidak perlu diperbincangkan lagi. Kita sekarang harus mengikuti apa dalam istilah hukum